Shalom, selamat hari Minggu, saudara sekalian. Hari ini adalah Minggu Palmarum menurut kalender gereja, Palm Sonntag. Dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan kalender minggu ini, yaitu dari Yesaya, dari kitab Yesaya, Perjanjian Lama, pasal 50, Yesaya 50, ayat 4 sampai dengan 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9, saya akan membaca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari ini. Tuhan yang menolong baik hamba-Mu, setiap kami yang mendengarkan. Sekali lagi, firman Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kami, Roh-Mu yang kudus, nolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami semakin dikuduskan oleh Engkau. Kami menyerahkan waktu keperenungan di depan ini, dalam berkat dan anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah ini kalau sudah melihat di dalam konteks Yesaya, ya ini adalah servant song, nyanyian hamba Tuhan, ya di ayat 4 sampai 9. Ini adalah yang ketiga, ya. Yang ketiga. So, ada servant song yang lain di dalam kitab Yesaya, dan ini adalah merupakan yang ketiga. Ada ciri khasnya saya di dalam nyanyian yang ketiga ini, ya. Nah, kalau sudah melihat sudah dari bagian, memang kita nggak baca sih ya, tapi kalau sudah lihat sedikit di ayat kedua, di situ dikontraskan ya antara the many, banyak orang, dengan hamba Tuhan ya, the one servant of God ini. Misalnya sudah baca di dalam ayat yang kedua, di situ Tuhan mengatakan, mengapa ketika aku datang tidak ada orang, ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab ya. So inilah gambaran Israel ya. Gambaran saudara dan saya, waktu Tuhan datang, kita nggak menyambut dia. Waktu Tuhan memanggil, kita juga nggak menjawab. Ya. So, di dalam hal ini kita sama dengan orang-orang Israel ini. Dan ini dikontraskan dengan the servant of God. Ya. The servant of God, kalau saudara membaca di dalam ayat keempat, ya, di situ dia dikatakan dia mendengarkan. Di dalam ayat yang kelima, ya, dia membuka telinganya, dia tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang, ya. Lalu kemudian kita membaca di dalam ayat yang ke-6, ya, dia taat, ya. Therefore judul kita hari ini ya, the servant's obedience, ya, ketaatan sang hamba Tuhan. Lalu terus kemudian ayat ke-7 sampai ke-9, saudara melihat bagaimana sang hamba Tuhan ini meletakkan seluruh kepercayaannya itu kepada Allah atau kepada Tuhan yang berdaulat, yaitu ayat 7 sampai 9. Kita bisa melihat ini bagian dari ayat per ayat besok ya. Kita akan membaca dari ayat yang keempat. Jadi gambaran kontras ini penting. Kenapa saya? Karena sebelum kita mau coba di dalam pertolongan Tuhan ya, meneladani ya, itu kita mesti tahu bahwa kita sebelumnya termasuk di dalam kelompok orang Israel yang kontras dengan hamba Tuhan yang taat ini ya. Untuk kehidupan kita
diubahkan oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang lebih taat kepada Tuhan, maka yang pertama yang kita perlu sadari adalah bahwa kita ini berbeda dengan sang hamba Tuhan yang taat itu, ya. Sudah kita tahu sang hamba Tuhan yang taat ini kan memang nubuatan akan Mesias, ya. Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang taat, ya, yang membuka telinganya. Dialah yang disebut murid yang sejati, ya. Itu adalah Yesus Kristus. Sebelum saudara dan saya dimuridkan di dalam Kristus, kita mesti menyadari bahwa kita berbeda dengan sang hamba Tuhan, dengan sang Mesias ini. Nah, sudah membaca di dalam ayat yang keempat, ya. Di sini dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kalimat ini agak sedikit unik, ya, saudara. Karena mungkin yang lebih tepat, yang lebih akan kita bayangkan lebih masuk di situ ada lidah seorang guru, kan, ya. Lidah seorang pengajar, itu lebih tepat, ya, karena pengajar itu mengajar dengan lidah, dengan mulutnya, ya, keluar perkataan daripadanya. Tapi kalau di sini bicara murid, bukankah lebih tepat bicara telinga seorang murid, ya, lebih masuk, kan, ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku telinga seorang murid. Tetapi kenapa di sini diberikan lidah seorang murid, ya? Seperti kayak kurang nyambung gitu. Nah, ini makanya saya ini langsung berkaitan langsung di sini, ya, digabung di situ. Lidah ini berarti nanti hamba Tuhan ini akan mengajar kita. Dia akan mengeluarkan perkataannya, ya. Tapi dia sendiri memiliki lidah seorang murid. Maksudnya apa, saya? Dia bukan hanya berkata-kata dengan lidahnya, tapi dia juga mendengarkan dengan telinganya. Mendengarkan dengan telinganya. Kita membaca di dalam 4 di bagian bawah itu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, ya. Sang hamba Tuhan ini tajam pendengarannya. Dia mendengar seperti seorang murid. Karena itu dia boleh berkata-kata. Karena itu waktu dia berkata-kata, ya, perkataannya itu dapat memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Sudah, ini bagian yang kita bisa belajar, ya, dari Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dia mendengar perkataan Bapaknya dan dia mengatakan dengan lidahnya, dan perkataannya itu memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Ini bukan satu perkataan yang keluar dari kekuatan sendiri, gitu, ya, kehebatan seorang murid, yaitu fasih lidah dan sebagainya. Bukan, saudara, tapi ini sangat bergantung kepada apa yang saudara dan saya itu dengar dari Bapa, seperti kehidupan Yesus Kristus. Nah, saudara, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang letih lesu, ya, dengan orang-orang yang letih lesu. Ya, bagaimana kita menghadapi keletih lesuan ini, ya? Kadang-kadang bahkan kita sendiri juga bisa menjadi orang yang letih lesu, gitu. Kita nggak kebal, ya, terhadap ini, keletih lesuan, gitu. Tapi sekeliling kita juga banyak yang letih lesu. Kadang orang itu bisa discourage, ya. Orang bisa penat, orang bisa capek, ya, di dalam pertempuran yang dihadapi. Bahasa Inggris pakai istilah weary, who is weary, yang letih lesu, ya, yang terlalu capek, gitu. Sekali lagi, saya, bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini, ya, bisa ada beberapa macam sih, saya. Ada pendekatan yang mengatakan, aduh, sudahlah, letih lesu. Siapa sih di dunia ini yang nggak letih lesu? So, this comes to term saja dengan keletih lesuan, gitu, ya. Memang seluruh dunia, ya, ada capeknya, gitu, kayak gini saja kok cengeng, gitu. Ya, orang mesti belajar untuk struggle dong, ya, di dalam keletih lesuan. Ayo, jangan letih lesu, gitu. Bangun, gitu, dan sebagainya, ya. Satu pendekatan, gitu. Atau mungkin yang lain, ya sudahlah, nggak usah terlalu mencampuri urusan orang lain. Orang lain letih lesu, kayak kita sendiri kuat aja, gitu. Kalau kita sendiri juga nggak terlalu kuat-kuat banget, ya, orang lain letih lesu, ya sudahlah, gitu. Itu ada segala sesuatu ada waktunya. Nanti dia akan baik sendiri, ya. Biarkan waktu, ditunggu saja. Nanti dia akan kuat sendiri. Jadi pembiaran, ya, pembiaran. Tetapi kalau sudah melihat di dalam bagian ini, ya, sudah membaca di situ sebagai seorang hamba Tuhan, ya. Yaitu saya di sini hamba Tuhan ini bukan hanya untuk
pendeta ya, saya seperti saya bukan, tapi juga untuk saudara semua gitu yang mau melayani Tuhan, yang mau menjadi seperti Yesus Kristus. Di sini kita bisa belajar di situ, yaitu dengan mendengar perkataan Tuhan, kita dapat memberikan semangat yang baru kepada atau bagi orang yang letih lesu. Orang yang letih lesu bisa tambah letih lesu kalau saudara dan saya berkata-kata dari bijaksana kita sendiri. Dan juga sering terjadi dalam kehidupan kita kan. So, kita mungkin bukan nggak menasehati, tapi kita menasehati dari cara pikiran kita sendiri. Bukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Tetapi Yesus Kristus ya, di dalam kehidupannya, dia sanggup memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Karena dia memiliki pendengaran seorang muridnya. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia memperkatakan apa yang dia terima dari Bapa. Maka hidup ini ya, saya sangat bergantung apakah saudara dan saya memiliki kepekaan telinga ya, mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita dan bukan berkata-kata sesuai dengan ya pokoknya apa yang kita mau bilang, apa yang kita pikir baik begitu ya, apa yang kita atau mungkin bahkan kita jengkel dengan orang ini. Sudah lama saya kepingin menegur orang ini nih. Dan sekarang gini lagi, inilah saatnya gitu. Akhirnya yang keluar bukan dari perbendaharaan yang dipenuhi oleh Allah, tapi keluar dari kedagingan kita sendiri gitu. Akhirnya itu bukan memberikan semangat kepada orang lain, tapi malah justru lebih mendiscourage ya. Bikin orang yang lebih akhirnya lebih kecewa lagi, lebih disappointed. Nah, kita nggak bisa menguatkan mereka, memberikan semangat yang kita terima dari Tuhan. Sekali lagi ya, saya ini kita nggak bisa overemphasize ya kepentingan dari telinga yang dipertajam di sini ya, dipertajam. Sehingga kita seperti sang hamba Tuhan ini ya, seperti Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa mendengar seperti seorang murid. Ada kaitan antara telinga yang peka ya untuk mendengar pengajaran dari Tuhan ya dengan kuasa penghiburan, dengan kuasa memberikan semangat bagi orang yang letih lesu ya. Dan perhatikan ya di dalam kehidupan Yesus Kristus ya. Apa ini saya kutip komentar ya. Ini ada yang mengatakan seperti ini, saya. Jadi sang hamba Tuhan ini bukan endowed with an instant gift. Dia bukan terus mendadak pokoknya jadi ini ya, orang yang bisa menghibur, memberi semangat ya. Instructed tongue ini ya, apa lidah seorang murid ini ya. Tetapi dia menjalani proses ya di sini. Subjected, saya kutip commentary, subjected to the training procedures appropriate to all discipleship. Meaning ya, saya ada waktunya gitu. Ini bukan sesuatu instan langsung begitu ya, bukan. Tetapi satu proses pembelajaran. Bahkan Sang Mesias pun, ya sudah membaca di dalam kitab Injil gitu. Mungkin khususnya Injil Lukas ya sangat menekankan bagian ini. Sudah melihat di situ bahwa Sang Mesias itu masuk di dalam proses belajar karena dia adalah manusia sejati seperti saudara dan saya. Nah, sedang Tuhan kita saja, Sang Mesias itu bukan instant gift ya, tetapi satu proses pembelajaran ya sebagai manusia. Maka itu di sini kita membaca ada kalimat setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Setiap pagi ya, ini berarti kan repetitif ya. Morning by morning. Bukan one instant morning, bukan nih, tapi morning by morning, setiap pagi. He awakens my ear. He awaken lagi dan lagi dan lagi, atau dalam bahasa Indonesia pakai terjemahan yang mempertajam, semakin dipertajam pendengarannya. Sekali lagi ya, saya. Poin yang kita mau katakan adalah bahkan Sang Mesias sendiri itu menjalani proses ini, saya. Proses belajar ini ya, proses menjadi peka gitu. Dipertajam pendengarannya ya, dari argumentasi from greater to lesser. Ya apalagi saudara dan saya. Apalagi saudara dan saya. Kita nggak bisa saya menjadi apa ya penghibur yang buru-buru gitu ya, penghibur dadakan,
penghibur karbitan, ya. Counselor langsung jadi, counselor apa ini ya, kilat, nggak ada, so itu nggak ada gitu. Karena kita melihat di dalam prinsip ini ya, seorang counselor, seseorang yang bisa memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu, itu dilatih oleh Tuhan ya, di dalam satu jalan proses yang panjang yang dia perlu lalui, atau di dalam bahasa komentari tadi dikatakan subjected to the training procedures appropriate to all discipleship. Discipleship itu selalu memakan waktu, memakan waktu. Nggak bisa langsung jadi begitu ya, terus nggak bisa kita nggak invest waktu gitu, nggak sabaran ya. Ayo mana pemuritannya dan sebagainya. Ini dibentuk oleh Tuhan ya, melalui satu proses yang panjang. Nah, berbahagia saya kalau di dalam gereja kita, di dalam gereja kita itu menginvest waktu untuk ini ya, saya mempersiapkan orang ya untuk menjadi penghibur-penghibur yang boleh dipakai oleh Tuhan kelak gitu. Tapi dengan bagaimana? Sekali lagi, yaitu dengan belajar mendengar peka apa yang Tuhan mau nyatakan kepadanya. Mereka yang peka telinganya, mereka bisa mendengar, ya mereka ini juga yang akan menjadi penghibur bagi orang-orang yang letih lesu. Ya. Demikian juga secara komunal, secara gereja. Ya. Gereja yang bisa menghibur itu apa? Ya? Yaitu gereja yang peka terhadap apa yang Tuhan mau memuridkan gereja. Ya. Nah, gereja sendiri perlu dimuridkan sehingga dia bisa menghibur mereka yang letih lesu. Kadang-kadang gereja juga gagal saya menghibur mereka yang letih lesu. Gereja juga bisa nggak sabar ya, dengan mereka yang letih lesu. Dianggap sebagai orang-orang yang aduh nggak sanggup bersaing. Orang-orang yang letih lesu, sudahlah tinggal saja. Ini bukan orang-orang militan, bukan orang-orang yang kurang militan, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit sudah tinggal saja gitu ya. Karena kita mesti gerak cepat dan sebagainya gitu. Akhirnya gereja gagal menjadi penghibur di dalam dunia ini ya. Nggak seperti Tuhan ya, nggak seperti Sang Mesias, nggak seperti Sang Hamba Tuhan, nggak seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kelima, ayat yang kelima, mungkin kita nggak bisa bahas semuanya, saya nggak apa-apa juga sih. Tapi paling nggak kita bisa belajar dari beberapa bagian di sini ya. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Perhatikan sekali lagi saya. Waktu dikatakan di sini aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kenapa perlu penjelasan negatif ini ya? Karena inilah ya keadaan Israel. Israel itu memberontak, berpaling ke belakang, tidak menyendengkan atau tidak membuka telinganya, alias menutup telinganya. Ya. So kontras sekali lagi ya saya antara keadaan atau sikap sang hamba Tuhan ini dengan Israel, ya dengan saudara dan saya. Maka sekali lagi ya saya, sebelum kita boleh diubahkan menjadi semakin seperti Kristus, kita mesti menyadari bahwa kita ini sungguh-sungguh berbeda dan kita bukan Kristus. Ya. Pengakuan dosa, ya, kerendahan hati, ya, pertobatan itu selalu perlu saya waktu kita merenungkan ayat-ayat seperti ini. Nah, di bagian ini saya memang kita nggak, at least di ayat ini ya saya, kita nggak diberitahukan gitu apa sih sebetulnya yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada ini ya, sang hamba Tuhan ini. Dan di sini dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Apa sih yang dibisikkan oleh Tuhan Allah kepada sang hamba Tuhan? Kita nggak mendapati gambaran jelas di sini ya. Tapi yang ditekankan di sini memang bukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada sang hamba Tuhan, tetapi bahwa sang hamba Tuhan ini ya menanggapinya dengan berespons. Dia membuka telinganya. Dia taat ya. Dan ketaatannya juga satu ketaatan yang dinyatakan di dalam kelakuan ya, dalam tindakan. Jadi dia mendengar ya, mendengar dan menaati. Ada satu teolog saya ini kalau saya nggak salah ingat Henry Nouwen ya, dia pernah membicarakan istilah bahasa Latin ya. Obedire itu ya, obedience to obey ya, obedire. Itu
dekat sekali saya itu dengan audir, dengan mendengar, ya. Dengan mendengar. Saya kalau nggak salah ingat termasuk juga bahkan di dalam bahasa Yunani ya, itu ada kedekatan antara mendengar dan menaati. Bahasa Latin juga seperti itu saya. Maksudnya apa saya? Ini ya, orang yang taat itu adalah orang yang terlebih dahulu mendengar. Tapi dia bukan mendengar saja saya, mendengar terus kemudian keluar kuping lainnya. Bukan itu tentu maksudnya ya. Karena orang yang mendengar itu adalah orang yang terus kemudian melakukannya gitu di dalam kehidupannya. In der Tat umsetzen, dia melakukannya di dalam perbuatan ya. Bukan cuma mendengar terus menjadi semacam oh iya ya, oke oke, wawasan saya lebih luas ya. Tapi juga kita nggak melakukannya di dalam kehidupan kita. Untuk Alkitab misalnya, konsep mendengar seperti itu asing sekali gitu. Alkitab itu nggak mengenal konsep mendengar yang seperti itu. Jadi mendengar terus kemudian segera melupakannya, mendengar hanya untuk apa ya, menambah wawasan gitu ya. Lalu dipakai untuk menasihati orang lain. Tapi kita sendiri mungkin nggak tertarik melakukannya gitu ya. Alkitab itu nggak mengenal saya konsep mendengar seperti itu. Yang disebut mendengar di dalam Alkitab itu adalah mendengar dan melakukan sebetulnya. Mendengar itu tidak lain tidak bukan adalah ya dia tahu apa yang dikatakan Tuhan dan dia in der Tat umsetzen ya. Dia melakukannya di dalam perbuatan. Maka sudah membaca dalam bagian ini ya, Tuhan Allah telah membuka telingaku ya. Ini ada pendengaran di sini kan ya. Aku tidak memberontak. Nggak memberontak itu lawan katanya ya berarti mengikut saya, mengikut. Nggak melawan ya berarti apa saya? Berarti mengikut gitu. Tidak berpaling ke belakang sama ya. Kalau berpaling ke belakang itu berarti perpisahan, berarti meninggalkan itu kan ya, menghina termasuk ignoring. Tapi tidak berpaling ke belakang di sini ya berarti mengikut berjalan di belakang ya gitu. Tidak berpaling ke belakang, tidak membuang muka berarti apa? Ya berarti terus mencari wajah Tuhan dan mengikuti ya, perkenanan Tuhan ini. Gitu. Nah inilah sudah gambaran dari hamba Tuhan ya waktu kita baca di dalam bagian ini yang kontras sekali lagi dengan gambaran umat Israel yang tidak membuka telinganya, yang memberontak dan yang berpaling ke belakang. Lalu ayat 6 saya, bukan hanya itu ya, sang hamba Tuhan ini memberi punggungnya kepada orang-orang yang memukulnya dan pipinya kepada orang-orang yang mencabut janggutnya. Dia tidak menyembunyikan mukanya ketika dia dinodai dan diludahi. Ya, ini needless to say, ini bicara apa saya? Bicara tentang penderitaan the servant of God. Bicara tentang penderitaan sang hamba Tuhan dan perhatikan di sini ya, saya. Penderitaannya ini bukan karena kesalahannya loh, bukan itu. Kalau Israel menderita, Israel terbuang ya, saudara dan saya kadang menderita itu sering atau setidaknya kadang ya, ya karena kesalahan kita sendiri. Akhirnya kita menuai apa yang kita tabur. Orang Israel ya mengalami disiplin Tuhan, eksal, pembuangan, yaitu karena dosa-dosa mereka. Tapi tidak demikian halnya dengan sang hamba Tuhan. Sang hamba Tuhan ini menderita ya. Tapi bukan karena wrongdoing-nya dia, saya. Bukan karena kesalahan dia, bukan gitu. Tapi dia menderita ya karena pelayanannya, karena ketaatannya, karena dia nggak berkompromi dengan kehendak Allah yang dia terima, yang dia dengar, yang dia lakukan, yang dia jalankan itu. Karena itu dia menderita, saya. Sekali lagi ya saya, ada perbedaan di sini antara penderitaan ya karena taat kepada Tuhan dengan penderitaan karena bersalah kepada Tuhan, karena kesalahan kita sendiri. Yang dibicarakan di sini ya saya, ini bukan penderitaan karena kesalahan sang hamba Tuhan, itu bukan. Atau karena terkelewat berani atau apa gitu, bukan saya, bukan. Tapi ini adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar akan dialami oleh hamba Tuhan yang taat. Sekali lagi ya saya, tema kita hari ini kan ketaatan hamba Tuhan. The servant's obedience. Obedient servant itu saya. Kalau di dalam gambaran Yesaya ya, itu akan menderita. Dia rela menderita. Kita nggak bisa menjadi hamba Tuhan yang baik, kita nggak bisa menjadi pelayan yang baik. Saya. Kalau kita ini nggak rela menderita. Ya. Saudara jangan bilang penderitaan itu ya penderitaan khusus apa begitu ya. Misalnya apa ya, kita kadang memilih penderitaan kita yang kita rela gitu.
oh ya saya kalau apa itu berjeri lelah secara fisik ya nggak masalah gitu ya. Tapi penderitaan kan nggak harus cuma itu, saya. Penderitaan itu bisa macam-macam, saya di sini. Ya di sini sampai dipukul gitu ya. Ada orang-orang yang hostile, ya, saya. Kita berhadapan dengan orang-orang yang hostile, orang-orang yang kasar, orang-orang yang kadang bisa ada kebencian gitu. Nah, mereka ini akan melukai, saya. Akan melukai. Di dalam pelayanan itu akan berjumpa dengan orang-orang yang melukai kita dan membuat kita terluka gitu. Nah, inilah saya panggilan hamba Tuhan. Sekali lagi, saya nggak mau membicarakan ini ada dalam konteks kehidupan hamba Tuhan seperti kayak pendeta, vikaris atau apa gitu ya. Bukan, tapi di dalam kehidupan kita semua. Meskipun takaran setiap orang berbeda-beda ya. Tapi menjadi hamba Tuhan yang taat itu ya bersedia, rela untuk dilukai, saya dipukul di sini bahkan ya. Dicabut janggutnya, saudara, dan saya belum sampai lagi nih ya, kita pelayanan sampai dicabut janggutnya gitu. Dijambak rambutnya atau apa kan belum ya, saya assume belum saya gitu. Eh, tapi yang pasti akan menderita ini apa pukulan ya, akan mengalami luka. Nah, waktu kita melayani ya, terus kemudian kita terlukai ini ya. Ini pencobaannya adalah kita terus menjadi pahit, menjadi pahit gitu. Menjadi terlalu kecewa, lalu kita sinis ya, kita jadi sarkastik ya. Kita jadi marah ya karena kita dilukai, lalu kita merasa kita diperlakukan dengan tidak adil. Nah, kita lupa bahwa panggilan hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan itu memang akan terluka gitu. Ini sudah jelas sekali digambarkan di dalam ketaatan sang hamba Tuhan di sini ya. Ada orang juga ini ya, akhirnya kecewa ya saya di dalam pelayanan gitu ya. Karena pengalaman terluka ini ya. Bukan karena apa ya, mungkin bukan karena kok tiba-tiba oh pengajaran di gereja kok doktrinnya menyeleweng ya. Mungkin bukan karena itu, ada juga sih yang seperti itu. Tapi mungkin nggak selalu seperti itu saya. Pada orang-orang yang mengundurkan diri karena apa saya? Ya karena terluka gitu. Karena nggak tahan ya waktu terkena pukulan. Padahal sekali lagi ya saya, malah ini Tuhan itu ya ini inklusif loh dan ini bukan bukan sesuatu yang terjadi menimpa dia karena kesalahannya sendiri, sekali lagi bukan ya, tapi karena ketaatannya kepada Tuhan ya, karena kesetiaannya ya, karena cintanya kepada jiwa-jiwa yang dilayani itu, lalu kemudian dia akan ya menderita pukulan, dicabut janggutnya ya, dinodai, diludahi, dihina, saya dihina, direndahkan ya. Siapa yang saya mau melayani seperti ini ya? Kita melihat di dalam Yesaya pasal ke-50 ini ya, ya sang hamba Tuhan ini. Dan sang hamba Tuhan ini mengundang, mengajak saudara dan saya untuk mengikuti jejak kakinya ya. Karena apa saya? Karena ini nggak berakhir di sini ya. Kalau saudara membaca, ini bukan terus kemudian ya berakhir kepada keadaan yang kasihan ini. Gitu. Tapi sudah ada pengharapan ya, mulai dari ayat yang ke-7 di situ. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku. Seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, kita melihat di dalam kehidupan Yesus Kristus ya, dia memang betul-betul dipermalukan sih, ya. Dia dinodai, diludahi, ditelanjangi ya, dipermalukan, dihina ya, dibunuh bahkan ya, dibunuh, disalibkan. Tetapi cerita Injil kan memang nggak berhenti di situ, saya. Ada God's vindication, ada vindication by the Father. Saudara membaca juga cerita kebangkitan kan ya. Makanya kekristenan itu nggak mungkin tanpa kebangkitan. So, Paulus mengatakan kalau nggak ada kebangkitan ya sia-sia, sia-sia ini ya, Bang. Penderitaan kita ya, kepercayaan kita semuanya sia-sia. So, pelayanan yang kita kerjakan, ketaatan kita semuanya sia-sia karena nggak ada kebangkitan gitu. Tapi kita percaya Yesus dibangkitkan kan ya. Nah, ada kematian, ada kebangkitan ya. Bukan cuma berhenti kepada perasaan dilukai, saya bukan gitu, tapi ini di dalam perjanjian baru sih ada ayat yang bagi saya itu sangat indah itu ya, ini apa, um, dari Paulus ya, kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 4 ya, 2 Korintus 1 ayat 4, saya baca dari ayat 3 ya.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. God of all comfort. Allah, sumber segala penghiburan. Who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Sudah perhatikan ini istilah comfort di sini ya, apa muncul berkali-kali ya, saya. Maksudnya poin saya sederhana saya, seperti yang dikatakan di sini ya. Kita bisa menghibur yang lain tadi loh, saya memberi semangat yang baru kepada mereka yang letih lesu ya. Justru waktu kita sendiri itu pernah ada pengalaman terluka dan kita mengalami penghiburan Allah, sumber segala penghiburan itu gitu. Saudara dan saya yang pernah mengalami dihibur oleh Allah, kita bisa menghibur yang lain dengan penghiburan yang kita terima dari Allah yang terlebih dahulu menghibur kita itu. Saya baca bahasa Jerman ya, saya variasi baca. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, dass auch wir trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott. Ya, juga kata trösten, getröstet muncul beberapa kali ya di sini ya. So, kembali lagi ya saya dengan apa yang kita bahas di sini itu. Sudah membaca melayani Tuhan ya, itu akan mengalami luka ya, wajar gitu. Pukulan bahkan ya, dinodai, diludahi ya, dipermalukan, dihina, bisa kena fitnah dan sebagainya. Tetapi ada pengharapan saya, ada penghiburan dari Tuhan. Tuhan Allah menolong aku. Ya, ada kebangkitan. Cerita Yesus bukan berakhir kepada kematian yang memalukan itu, tapi ada kuasa kebangkitan. Maka di sini sudah membaca di ayat ke-7 ya, ada kalimat-kalimat pengharapan. Ayat ke-8 ini menarik saya, karena kalau sudah baca di situ istilah telah dekat ya, saya baca di bahasa Indonesia ya, dia yang menyatakan aku benar. Ini kan God's vindication ya. Dia menyatakan aku benar, telah dekat. Ini istilah dekat ya, saya. Di dalam bahasa asli itu paralel saya dengan artinya dengan kata goel ya. Kata goel itu penebus ya, next of kin ya. Next of kin di dalam bahasa Alkitab ya, saya itu saya baca misalnya Rut ya, Rut 2 ayat 20 ya. Rut 2 ayat 20. Saya baca di sini ya. Goel. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita ya, next of kin. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita ya, Goel ya, ini penebusan yang dilakukan oleh next of kin, kerabat kita ya di sini di dalam terjemahan bahasa Indonesia. So, ini ya kata telah dekat, near ini artinya itu paralel saya dengan kata goel ini ya, next of kin. Berarti maksudnya waktu di sini dikatakan Tuhan ya, di sini kan ditulis dia yang menyatakan aku benar ya, telah dekat ya. Berarti dia itu on our side. Dia itu seperti next of kin ini tadi ya. Kerabat kita ya yang sudah siap untuk menebus kita gitu. Seperti Boaz ya, akhirnya menebus ya, ini apa? Ruth ya, yang suaminya sudah mati itu. Demikian juga Allah itu di pihak kita ya, on our side ya, telah dekat di dalam pengertian dia ada sebagai penebus kita gitu. Next of kin ya. Lalu di dalam confidence seperti itu, kepercayaan seperti itu, kemudian ya sang hamba Tuhan ini menantang ya, siapa yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapa lawanku berperkara?
biarlah ia mendekat kepadaku. So ini bukan ekspresi kesombongan saya, ini adalah ekspresi confidence in God sebagai next of kin, yang pasti akan membenarkan dia, karena memang dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, ya. Tapi dia mendapat malu, ya, dia dipermalukan ini, ya, maksudnya untuk sementara waktu, ya. Tapi pada akhirnya dia tidak akan mendapat malu karena dia dibangkitkan. Maka saudara membaca, ya sekali lagi kita bisa mengaitkannya juga di dalam kehidupan kita, ya, di sini. Waktu kita melayani Tuhan, ya, waktu kita taat kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya bersama dengan Kristus, di dalam Kristus, ya, oleh Kristus, ya. Saudara dan saya juga akan mengalami ini, ya, dipermalukan, dihina tadi itu, ya, dilukai, terluka dan sebagainya. Tapi penghiburannya apa, saya? Penghiburannya yaitu bahwa Tuhan sendiri itu akan tampil sebagai penebus kita. Dia ada di dekat kita, ya. Dia siap untuk membenarkan kita pada akhirnya, ya, saya. Pada akhirnya kelak, ya, Tuhan akan menyatakan bahwa pelayanan kita itu benar kalau memang kita betul melakukan kehendak Tuhan. Kalau memang betul kita ini menderita bukan karena kesalahan kita, tapi karena kita melakukan kehendak Tuhan. Selama di dalam dunia, ya, orang bisa salah mengerti, nggak ada persoalan sesuai dengan itu. Tapi ya tetaplah setia, lakukanlah kehendak Tuhan. Kalaupun, ya, selama di sini dan sekarang masih nggak bisa ada pembenaran itu, ya, pembenaran itu akan datang pada waktunya. God's vindication itu, ya, akan datang pada waktunya. Dan sama bersama dengan Kristus di sini, ya, bersama dengan Kristus kita dibenarkan. So balik lagi, ya, saya ini melihat kepada Yesus Kristus, ya, sang hamba Tuhan yang taat ini, ya. Ada kesaksian, deh saya, ada bukti yang dinyatakan bahwa sang hamba Tuhan ini memang sepenuhnya benar, bahwa tidak seharusnya dia menanggung penderitaan ini, tapi dia mengalami ketidakadilan itu, ya, karena kehendak Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya sang hamba Tuhan ini akan dibenarkan, dia akan ditinggikan, dia akan dimuliakan. Saudara dan saya, kita dipanggil untuk ikut serta di dalam perjalanan ini, perjalanan kehidupan yang menyertai sang hamba Tuhan yang taat ini. Dan kita sendiri taat di dalam Dia, meskipun kita akan menderita, ya, terluka, ya, tapi ada penghiburan dari Tuhan, dan pada akhirnya ada God's vindication. Kita akan dimuliakan juga bersama dengan Kristus kalau kita tidak menjadi lelah, kalau kita tidak menjadi kecewa, kalau kita tidak mengundurkan diri. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita penghiburan, kekuatan untuk boleh terus melayani Tuhan sampai kita berjumpa dengan Dia. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada hari ini, dan kiranya Tuhan yang boleh menanamkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh sebagai orang-orang yang semakin dewasa, taat seperti sang hamba Tuhan yang sepenuhnya taat kepada Engkau Bapa. Dan kami rindu supaya di dalam Kristus kami pun juga boleh terus diperbaharui ketaatan kami. Kami memiliki telinga seorang murid, memiliki lidah yang sanggup menghibur, memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Sembari kami sendiri juga boleh terus dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan. Dan tolong kami berjalan melalui segala lembah-lembah di mana kami mengalami luka dan penderitaan. Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kami karena Kristus sudah bangkit. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.